Selamat pagi, sahabat bonsai dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi ya bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen. Channel yang saya buat ingin memberikan suasana baru ataupun inspirasi baru bagaimana kita memandang sebuah pohon di alam, tentunya dengan cara yang berbeda, sisi pandang yang berbeda tentunya. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin kembali menghadirkan sebuah konsep Ishizuki ya. Dalam konsep ini saya menggunakan jenis cemara sargenti yang sudah saya program sekitar 3 tahun yang lalu dari bahan stekan. Bisa dilihat, saya menanamnya dalam moss seperti ini dan melakukan wiring, pengarahan-pengarahan. Berbeda dengan konsep yang kemarin saya buat menggunakan bahan dari Hinoki Cypress. Itu yang bahan dari bibit sekali, yang dari mentah sekali, yang langsung saya tanam di bebatuannya. Bisa dilihat pohonnya masih sangat miskin sekali, masih melakukan pemilihan cabang ke depannya, tentu saja memakan waktu yang sangat lama. Mungkin estimasi kerapatan ataupun dari kematangannya itu lebih dari 5 tahun. Akan tetapi dalam menggunakan teknik seperti ini, kita memprogramnya di bawah atau menggunakan pot yang saya bungkus dengan moss seperti ini agar memudahkan nantinya ke depannya dalam melakukan konsep Ishizuki-nya. Jadi pohon atau akar pohon ini tidak terbebani dalam pemangkasan atau segala macam, karena dalam meletakkan di celah-celah batu ini memerlukan akar yang sedikit. Jadi saya membungkusnya dengan moss seperti ini bertujuan untuk menanggulangi berlebihan akar. Nanti tidak membuat saya kesulitan dalam membuat konsep Ishizuki-nya. Tentu saja saya sudah memikirkan 3 tahun yang lalu. Nah, jadi seperti itu. Menurut teman saya dari New York Times, dari Amerika, sangat jarang sekali bagaimana seorang artis atau seniman bonsai menggeluti dunia atau gaya bonsai Ishizuki. Karena bonsai dengan gaya Ishizuki adalah salah satu gaya berbonsai yang diyakini cukup sulit, dan hanya beberapa orang yang tekun ataupun mendalami dalam bidang konsep berbonsai yang bergaya Ishizuki. Yang pertama adalah kesulitannya di perakaran. Tentu saja kita harus membuat atau melakukan awalan atau start membuat konsep bonsai itu dengan bahan yang sangat kecil. Karena kita akan membuat sebuah drama alam pegunungan yang besar, melihat pegunungan itu dari kejauhan dengan pohon-pohon kecil yang ada di sana. Jadi akan sangat sulit jika kita melakukan konsep ini menggunakan pohon yang besar atau batang yang besar, karena akan mengalami kendala pada saat penanaman di batu. Jika terlalu banyak memotong akar, pohon akan stres dan susah untuk berkembangnya. Dan kemudian memilih jenis pohon. Jenis pohon dalam membuat sebuah konsep Ishizuki itu memang tidak boleh sembarangan. Hanya beberapa jenis pohon yang bisa kuat dengan media yang sedikit. Salah satunya ya jenis juniper ataupun jenis cypress yang kemarin yang dari Hinoki Cypress, yang cemara kipas endemik Jepang. Ya, jadi seperti itu. Jadi kesulitan dalam konsep Ishizuki itu yang pertama tadi memulai dengan bahan yang kecil karena memaksimalkan atau mengkreatifkan akarnya itu sendiri karena tumbuh di celah-celah yang sangat minim media ya. Yang kedua, menuju proses pematangan. Karena media yang minim, walaupun kita merawatnya dengan intens pun memerlukan waktu yang sangat lama. Bahkan untuk jenis juniper ini mungkin 5 tahun ke depan lagi batangnya ini mungkin hanya bisa berkembang beberapa milimeter, bukan senti, untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Akan tetapi di sana saya hanya memfokuskan dalam percabangan ataupun kerapatan. Karena saya membuat konsep Ishizuki-nya itu tidak memerlukan pohon yang besar. Saya ingin membuat sebuah gambaran gunung yang besar, tentu saja pohonnya yang kecil. Kalau membuat form atau membuat sebuah Ishizuki yang bergaya surrealis, tentu saja menggunakan pohon yang agak lebih besar. Karena posisi pohon di sana adalah sebuah cabang. Karena saya membuat form atau membuat sebuah konsep yang bergaya Ishizuki dengan tambahan gaya surrealis itu, saya mengibaratkan atau mengumpamakan bahwa batang utamanya itu adalah si batu itu, kemudian pohonnya adalah cabangnya sendiri. Nah,
Dalam kesempatan kali ini saya ingin kembali menampilkan sebuah gaya Ishizuki yang bergaya panorama. Saya sudah membuat batunya. Saya menggunakan bahan yang semen murni. Mohon maaf, saya masih belum bisa membuat tutorialnya yang menggunakan semen murni karena kalian pasti akan bosan. Karena tahapan ini atau membuat semennya ini sangat lama sekali. Saya susun semennya itu sedemikian rupa, sedikit demi sedikit, karena kalau terlalu banyak dia akan jatuh dan segala macam. Batu ini saja saya buat sekitar 1 mingguan. Oke sahabat, kita lanjut dalam proses pengerjaannya. Oke, ikuti terus. Oke sahabat bonsai, kembali lagi ya. Tadi saya sudah memasang daripada pohon-pohon kecil ini di celah-celah kita anggap bebatuan. Walaupun ini saya menggunakan bahan semen murni, kita mengibaratkan sebuah form pegunungan yang yang terjal, yang pipih, kemudian ditumbuhi di celahnya itu, kemudian ditumbuhi oleh jenis juniper atau pohon-pohon yang ada di pegunungan. Jadi sangat gampang sekali kalian lihat, kalian bisa lihat tadi begitu saya melakukan penanaman, karena memang sudah terkonsep. Pohon ini sudah saya buat atau sudah saya konsep 3 tahun yang lalu agar memudahkan dalam pengerjaan hari ini. Jadi saya sudah memikirkannya itu lama-lama dan juga penuh dengan perhitungan. Jadi walaupun hanya dengan memasang pohonnya saja kita sudah melihat transformasi atau perubahan yang sangat signifikan ya. Di sini komposisi sangat penting. Bagaimana kita membuat sebuah tahapan komposisi dalam seni bonsai lebih kepada estetiknya. Jadi tahapan atau stepannya ini menuju ke arah mahkota sangat penting. Walaupun kita membuat sebuah bonsai panorama, akan tetapi saya juga menonjolkan dari segi estetiknya, di mana arah mahkota, di mana cabang pertama atau pohon pertama diletakkan, kemudian mengikuti sampai ke atas. Bahkan juga menaruh beberapa bed agar lebih menampilkan sisi dimensi ataupun sapnya. Oke sahabat, sekarang saya akan melakukan penyiraman, kemudian lanjut dengan memperbaiki pohonnya, pruning dan segala macam, memperbaiki wiringnya, dan kemudian memasang live moss-nya atau moss hijaunya, yang live moss itu ya. Kemudian barulah kita bisa menampilkan sebuah presentasi, sebuah Ishizuki dengan menggunakan bahan yang sederhana seperti biasa, tanpa meninggalkan seni ataupun sebuah estetik bonsai yang cukup indah. Oke, kita lanjut.